luar biasa. Oke, selanjutnya kelompok 2 dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Siapa? Jawab pertanyaan keluarnya. Siap. Kelompok 1 dan 3 perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dipercaya oleh kelompok 2 untuk menjelaskan dan yang lain nanti untuk menjawab serangan pertanyaan. Baik, berdasarkan dari diskusi hari ini yang tertera di dalam Infokus, modalitas belajar visual, auditorial ataupun kinestetik. Artinya setiap siswa itu semuanya mampu, tetapi yang paling menonjol di siswa ada. Jadi anak yang visual bukan berarti tidak bisa auditorial. Anak yang auditorial bukan berarti tidak bisa visual ataupun kinestetik. Namun mereka itu lemah dalam visual, lemah dalam kinestetik, yang lebih menonjol dalam auditorial. Lalu bagaimana auditorial itu? Apa arti auditorial itu? Kita akan nyampe di sini. Kadang-kadang pikiran lebih menyakitkan. Auditori, gaya belajar auditori atau auditory learn mengandalkan pada pendengaran. Jadi kata kunci auditorial itu adalah pendengaran. Bisa memahami, bisa menampung informasi, apakah informasi baik atau buruk, apakah itu pelajaran atau bukan. Orang ataupun anak yang bertipe auditorial lebih menonjol ataupun menggunakan pendengaran. Ya, pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Lalu karakternya bagaimana? Anak ataupun orang yang lebih menonjol di dalam bidang auditorial. Karakternya model belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Jadi menyerap informasi dan pengetahuan, Pak Asep lebih mengutamakan pendengaran. Gitu. Itu pendengaran, ya. Sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan, artinya harus mendengar, baru kemudian bisa mengingat dan memahami informasi. Bukan tidak bisa melihat, mampu melihat, tetapi kurang untuk menyerap informasi ataupun mendapatkan pengetahuan. Jadi lebih diutamakan itu adalah pendengaran. Betul. Iya, betul. Karakter, ya, karakternya bagaimana? Pertama, orang yang memiliki gaya belajar ini adalah semua informasi hanya bisa diserap melalui pendengaran. Kedua, memiliki kesulitan untuk menyerap informasi dalam bentuk tulisan secara langsung. Itu kesulitannya. Ketiga, memiliki kesulitan menulis ataupun membaca. Mudah-mudahan kita sebagai guru tidak langsung memarahi anak yang tidak terlalu fokus menulis atau membaca. Bisa saja anak itu lebih dapat mengambil informasi ataupun pelajaran dari gurunya dengan cara auditorial. Kita jadi guru harus lebih bijak, makanya harus jadi guru menyenangkan, tidak menyeramkan. Iya. Pasti model pembelajaran auditorial ini punya kelebihan dan kekurangan. Kita harus tahu apa kelebihannya, apa kekurangannya. Kelebihan ataupun kekurangan daripada pembelajaran auditorial. Pertama, kelebihan. Jika melakukan presentasi seperti ini, suatu hasil kerja dapat melakukannya dengan baik. Mungkin kaya ya, auditorial. Jadi kalau presentasi melakukannya dia akan condong lebih baik, lebih sukses dan lebih perfect atau amazing gitu. Dapat dengan mudah menirukan perkataan orang lain dalam waktu yang singkat. Jadi perkataan orang lain mudah ditiru oleh orang yang bertipe auditorial. Jadi ngajiplak gaya orang lain, menjiplak perkataan orang lain, dia akan cepat menirukannya. Memiliki tata bahasa yang baik, tata bahasanya baik. Dengan mudah menghafalkan nama orang lain. Nama orang lain mudah dihafal. Senang berbicara. Wah, kemana-mana nggak balap baik tak. Jadi senang berbicara. Pas pasarin. Jika melakukan pembicaraan di depan orang banyak, dapat melakukan dengan mudah. Untuk bagus, untuk nyerocot, begitu. Jadi dengan mudah itu sudah dipastikan sebagai besar orang yang
ciri tipe auditorial. Ya. Jika berbicara, iramanya memiliki pola. Iramanya memiliki pola. Henteu datar, henteu nanya, henteu mundun. Tetapi ada pola kapan harus nanya, kapan harus mundun, kapan kudu ajal-ajalan di jalan batu. Ya, itu kelebihannya. Setiap kelebihan pasti punya kelemahan. Apa kelemahannya? Tidak membaca dengan baik, umumnya membaca dengan pelan. Tidak membaca dengan baik, umumnya dengan pelan. Sudah dipastikan kalau membaca agak sedikit keras, sok aya balelol atau tikosewan dina ucapanana. Susah mengingat sesuatu jika membaca tanpa menggunakan suara. Jadi membaca harus dengan suara, kalau tidak dengan suara bukan tidak ingat tetapi sangat sulit mengingatnya. Susah untuk membuat karangan. Susah untuk membuat karangan, mungkin lebih condong ke hayalan. Susah diam dalam waktu cukup lama, kacai wae. Gitu. Susah diam waktu yang lama, mudah terganggu dengan keributan. Nah ini kita harus pahami untuk para siswa dan siswi kita, dan semua itu pasti ada di kelas kita. Dan jangan memfokuskan pembelajaran visual saja, jangan memfokuskan pembelajaran auditorial saja, jangan memfokuskan kinestetik, tetapi harus menyatu menjadi satu dan bisa disuguhkan kepada siswa-siswi kita semua. Terima kasih. Saya dipercaya oleh kelompok 2 dan yang lain siap untuk diserang pertanyaan dan kelompok lain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada kelompok 2 mengenai auditorial ya, yaitu mereka itu tentunya harus dengan suara ya. Ya kan kebanyakan sekarang contohnya di sekolah ya, di sekolah ini mah ada contoh. Jadi kebanyakan ada misalkan satu orang guru ya, satu orang guru cuma misalkan memberikan tugas saja, sedangkan menerangkannya itu jarang ya. Bagaimana posisi kita ya supaya anak tersebut bisa lah intinya mah posisinya bisa ya gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kami di kelompok 2 akan menjawab sebuah pertanyaan yang pertanyaan dari kelompok 1 yang tadi dipertanyakan itu bagaimana cara mengantisipasi suatu guru yang hanya memberikan tugas tapi tidak pernah menjelaskan pembelajaran. Harus dengan suara. Sedangkan tadi kami kelompok 2 menjelaskan metode pembelajaran itu salah satunya yaitu dengan cara metode auditorial, yaitu mengarahkan anak itu yang memiliki sifat lebih cenderung kepada pendengaran. Sedangkan tadi pertanyaannya bagaimana anak akan menyerap suatu pembelajaran apabila gurunya tidak menjelaskan. Itu kembali lagi kepada tugas dan fungsi sebagai guru. Kalau misalkan dari paksaan teman-teman, mungkin guru tersebut akan merasa tersinggung. Tapi kembali lagi kepada kewajiban kita sebagai guru. Haknya anak itu apa, kewajiban guru dan tugasnya guru itu seperti apa. Jadi ketika mereka memahami bagaimana metode pembelajaran di dalam pembelajaran tersebut, dari awal masuk sudah dirancang di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dari awal pembukaan sampai akhir kepada penutupan, berarti di dalam perencanaannya mereka kurang memahami di dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi kembali lagi kepada kesadaran diri masing-masing itu yang lebih diutamakan. Terima kasih. Terus Pak, maaf, yang siswa tersebut tentunya menjadi korban, ya, menjadi korban. Apa tindakan kita khususnya sebagai guru supaya
intinya anak tersebut itu supaya tujuan pertama dari pendidikan itu supaya anak ini berhasil di dalam mencari ilmunya ya, sedangkan misalkan di lapangan posisinya seperti barusan ya tentunya kesadaran diri dari guru. Nah, menyadarkan diri guru tersebut apakah ada caranya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat sederhana sekali. Jadi kita guru itu harus cerdas dan cerdik. Tadi itu bahwa model pembelajaran itu kan ada 3, visual, auditorial, kinestetik. Jadi bukan berarti yang auditorial itu tidak mampu dia bervisual, bukan berarti si auditorial itu tidak mampu berkinestetik. Dan sekarang juga seperti di musim seperti ini, pandemi, begitu kan? Begitu kurangnya guru menerangkan secara auditorial lebih ke visual, begitu. Tetapi ada pengarahan-pengarahan yang diberikan oleh guru kepada teman yang visual itu untuk bisa memahami si anak yang mempunyai auditorial. Jadi diberikan tanggung jawab kepada si anak ataupun rekannya untuk bisa saling memahami, yang visual kepada auditorial, yang auditorial kepada kinestetik. Apalagi di SMP lainan saukur nagi giring budak seperti di SD hayo di kedepan, tapi harus diberikan kebebasan dengan batasan aturan berdasarkan kesepakatan tadi. Kadang-kadang seperti benar budak di kedepan terus di kelas, seperti anak terjumut gitu kan, ketakutan terus dengan pembelajaran, apalagi stres. Nah, di antara untuk mengantisipasinya adalah tadi bahwa dengan sistem orang kasih anak memberikan pengarahan. Gitu. Kalau mungkin berenang seminggu itu terus memberikan tugas itu ada. Nah, jadi yang patut dipahami oleh kita semua, anak yang auditorial itu bukan berarti tidak bisa visual, tidak bisa kinestetik, tetapi lebihnya itu condong auditorial. Cara mengantisipasinya dengan cara tadi kalau mungkin model sekarang ayah di WhatsApp ataupun dengan audio record dengan pembelajaran seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, luar biasa sekali. Oke, waktunya terbatas.